berdasarkan buku Human Computer Interaction yang telah disusun oleh Alan Dix, Janet Finlay, Gregory D. Abbott, dan yang terakhir adalah Russell Beal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan chapter 17 dari Milestone 2 yang berjudul model-model sistem. Yang pertama yaitu formalisme standar. Pada bagian ini kita akan membahas tentang formalisme atau off the shelf yang dapat digunakan untuk menentukan sistem interaktif. Tujuan dari spesifikasi formal ada dua. Yang pertama komunikasi dan yang kedua adalah analisis. Selanjutnya ada 17.2 yang membahas formalisme standar ini, di mana yang pertama notasi formal untuk komunikasi. Spesifikasi dapat digunakan sebagai bahasa umum dalam tim desain atau antara desainer dan pengembang sistem. Dalam kasus terakhir, ini juga dapat membentuk semacam kontrak antara para pihak. Kemudian, klaim ini sering dibuat bahwa spesifikasi formal menghilangkan ambiguitas sepenuhnya dan memberikan deskripsi yang jelas tentang sistem. Namun, klaim ini salah. Selanjutnya adalah notasi formal untuk analisis. Spesifikasi formal dapat dianalisis dengan berbagai cara. Pertama, mereka dapat diperiksa untuk konsistensi internal. Kemudian kedua, spesifikasi dapat diperiksa untuk konsistensi eksternal sehubungan dengan program akhirnya. Yang ketiga, yaitu spesifikasi dapat diperiksa untuk konsistensi eksternal sehubungan dengan persyaratan. Masih berlanjut, notasi berorientasi model. Jadi apa notasi berorientasi model ini? Jadi notasi berorientasi model dikembangkan pada akhir 1970-an dan 1980-an. Untuk memberikan para insinyur perangkat lunak kemampuan untuk menjelaskan dan alasan tentang komponen perangkat lunak menggunakan konstruksi matematika yang didefinisikan secara tepat, yang mencerminkan jenis-jenis konstruksi yang digunakan dalam bahasa pemrograman nyata. Ada beberapa yang harus dipahami. Yang pertama itu set sederhana. Set paling sederhana sesuai dengan tipe standar dalam bahasa pemrograman seperti real R, real Z, dan integer positif atau bilangan asli N. Tipe non-standar dapat didefinisikan sebagai set baru dengan secara eksplisit mendaftar jumlah terbatas dan nilai yang mungkin dalam set tersebut. Kita dapat mendefinisikan set lain dan penekanan tombol yang mungkin. Yang pertama itu ada shape type, di mana shape type sama dengan baris, elips, atau 4 persegi panjang. Kemudian ada keystroke, yang dimana keystroke ini sama dengan A, B, dan seterusnya sampai Z. Kemudian ada A sampai 9, course of left. Kemudian untuk memberi sinyal keberadaan set tersebut tanpa memberikan definisi isinya, kita menyatakan sebagai set yang diberikan dan melampirkannya dalam tanda kurung siku. Kita bisa memperkenalkan set Krzysztof dengan cara ini. Dari set dasar ini kita dapat membangun yang lebih kompleks. Ini termasuk tupel berurutan. Tupel dinamai dan tidak berurutan seperti rekaman dalam bahasa pemrograman seperti Pascal. Kemudian yang disebut skema dalam Z, urutan atau daftar dan fungsi. Sebagai contoh, sebuah titik dalam ruangan membutuhkan koordinat X dan Y, yaitu ini adalah dua tupel atau pasangan yang dipesan dari bilangan real, dan kita dapat mendefinisikannya menggunakan konstruktor tipe produk silang atau seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Pertama, poin sama dengan RXR. Nilai tipe poin akan ditulis dalam 1,2,1.3. Kemudian bentuk geometris mungkin ditentukan oleh lebar dan tinggi, titik untuk pusatnya, dan tag yang menggambarkan bentuk apa itu. Ini dapat didefinisikan sebagai shape type 4 tupel kali R kali R kali R kali poin atau menggunakan skema Z seperti yang telah kita lakukan di bawah ini. Tipe skema dinamai shape
Dan komponen penyusunannya juga diidentifikasi oleh nama dan tipe yang terkait. Jenis urutan dapat digunakan untuk mewakili riwayat penekanan tombol pengguna, yaitu history, di mana history ini sama dengan keystroke. Ini mengatakan bahwa objek history terdiri dari sejumlah termasuk 0 dari penekanan tombol. Akhirnya, kita memiliki fungsi yang keduanya memainkan peran fungsi perhitungan standar dalam bahasa pemrograman seperti SQRT atau log dan juga bertindak seperti kamus pencarian. Kita dapat mewakili sekelompok bentuk yang dapat diidentifikasi dengan memberi nama fungsi yang memetakan pengidentifikasian ke bentuk tertentu. Ada shape dict sama dengan ID shape. Set ID adalah beberapa set pengidentifikasi yang akan digunakan untuk memberi label bentuk. Jadi ada beberapa bentuk ID. Yang pertama ada bentuk ID.type sama dengan bentuk segi 4. Terus ada juga bentuk ID width sama dengan 2.3, bentuk ID tinggi sama dengan 1,4, bentuk ID center sama dengan 1.2, -3. Himpunan nilai yang valid disebut domain bentuk dan ditulis bentuk DOM. Misalnya mungkin kita punya DOM shape sama dengan himpunan 5, 1, 7, dan 4. Jadi bentuk 5, bentuk 1, bentuk 7, dan bentuk 4 semuanya akan valid, tetapi tidak ada yang lain. Kemudian untuk state skema di bawah ini memberikan definisi ini. Yang pertama yaitu state shape. State shape sama dengan dict, selection PID, selection DOM shapes. Keadaan awal sistem pemodelan geometrik ditentukan oleh skema ini. Jadi bisa dilihat di layar. Begitu untuk sistem pemodelannya. Dilanjutkan dengan new ellipse didefinisikan berikutnya. Ada state, new ID, new shape. Kemudian untuk operasi unselect membuat set objek yang saat ini dipilih kosong. Dari deskripsi bahasa alami ini kita dapat memperoleh deskripsi formal yang eksplisit di bawah ini. Ada unselect state, kemudian selection untuk himpunan kosong dan shapes untuk shapes. Jadi selanjutnya adalah poin 17.2.4, masalah untuk notasi berorientasi model. Masalah ini disebut masalah framing dan muncul di bagian bidang baik dalam desain antarmuka dan di tempat lain. Sebagai pembaca, kita cukup pandai menyimpulkan apa yang seharusnya terjadi ketika hal-hal tidak dinyatakan secara eksplisit tetapi sulit untuk diformalkan. Satu aturan umum adalah bahwa jika sesuatu tidak disebutkan, kita menganggapnya tidak berubah. Namun, aturan sesederhana ini tidak dapat digunakan ketika kita berhadapan dengan state dengan invarian. Masalah lain yang umumnya diabaikan dalam spesifikasi yang berorientasi pada model tersebut adalah pemisahan antara fungsionalitas sistem dan presentasi. Selanjutnya, 17.2.5, notasi aljabar. Versi aljabar Z-Draw, jika kita melanjutkan contoh grafik, kita bisa membayangkan di Z telah pergi untuk menentukan tindakan resize objek dan menghapusnya. Selain itu, kita memiliki operasi pilih yang diberi titik, membuat objek terdekat untuk itu pilihan saat ini dan operasi tidak memilih yang menghapus pilihan saat ini. Spesifikasi aljabar untuk sistem grafis diberikan di bawah ini. Ada algebraic draw sama dengan types, kemudian state PT, operations init, state, new ellipse, new rectangle, new line, kemudian PT kali state menghasilkan state. Ada move, resize, select, di mana ini merupakan PT kali state yang menghasilkan state lagi. Unselect state menghasilkan state, delete state menghasilkan state. Selanjutnya ada logika temporal dan lainnya. Jadi logika temporal menambahkan logika predikat dengan operator untuk alasan waktu. Ada banyak merek temporal logik yang berbeda, tetapi sebagian besar berbagi simbol
dasar dan yang dibaca selalu dan akhirnya. Ini adalah ekuivalen temporal dari quantifiers atau kuantifikasi universal, baca untuk semua. Kemudian ada contoh di bawah, bisa dilihat di layar. Ada hujan pada hari Selasa, kemudian komputer meledak, jenis pengguna cetak Fred printer laser mencetak file write. P sampai Q minus P harus tetap benar sampai Q menjadi benar. P sebelum Q minus P harus benar beberapa saat sebelum Q menjadi benar. Kemudian selanjutnya ada waktu sebenarnya. Logika temporal hanya berurusan dengan waktu, dalam arti bahwa mereka mewakili suksesi peristiwa satu hal terjadi sebelum yang lain. Mereka tidak mewakili durasi dan waktu aktual dalam jam, menit, dan detik. Jelas ada aspek antarmuka pengguna yang penting yang memerlukan pernyataan waktu nyata seperti berikut. Ketika opsi elips dipilih, itu harus disorot dalam 100 ms dan objek baru harus muncul di layar dalam 1 detik. Pemrograman, penetapan, dan penalaran tentang perilaku waktu nyata adalah bidang penelitian yang sangat aktif dan berbagai notasi telah dikembangkan seperti logika waktu nyata dan versi waktu dari aljabar proses atau CSP dan CCS. Namun sampai sekarang belum ada yang digunakan secara luas dalam IMK. Selanjutnya ada logika temporal dan lainnya dalam subbab deontik tanggung jawab dan kebebasan. Logika deontik mengatasi masalah ini dengan memasukkan konsep agen yang bertanggung jawab, yaitu manusia, perusahaan, dan komputer, dan bertanggung jawab bersama di antara mereka. Operator deontik yang paling umum adalah izin dan kewajiban, atau diwajibkan untuk menjadi kenyataan. Salah. Keduanya mengambil dua argumen. Yang pertama adalah siapa yang memiliki izin atau kewajiban, dan yang kedua apa yang diizinkan atau diwajibkan untuk menjadi kenyataan. Misalnya, kita dapat memperbaiki pernyataan logika temporal tentang pencetakan termasuk operator ini. Agen adalah pengguna Jane dan printer laser IP3. Memiliki Jane file thread menghasilkan per Jane request Jane print thread. Request Jane print thread menghasilkan OBL IP3 cetak thread. Rumus pertama mengatakan bahwa jika Jane memiliki file thread, maka dia diizinkan untuk meminta perintah print thread yang perintah print thread. Yang kedua mengatakan bahwa jika dia meminta perintah, maka printer berkewajiban untuk mencetak thread. Pernyataan pertama agak canggung karena harus diungkapkan dalam hal permintaan proposisi Jane print thread. Jika kita juga memasukkan ide tindakan seperti permintaan print thread yang dapat dilakukan oleh agen, maka pernyataan dapat diulang menggunakan operator kewajiban yang dimodifikasi. Selanjutnya memiliki Jane file thread menghasilkan per Jane request print thread. Performs Jane request print thread menghasilkan OBL IP3 print file thread. Berikut model interaksinya. Yang pertama model PIE. Model PIE adalah model kotak hitam. Itu tidak mencoba untuk mewakili arsitektur internal dan membangun sistem komputer, tetapi sebaliknya menggambarkannya murni dalam hal input dari pengguna dan output ke pengguna. Untuk sistem single user yang sederhana, input tipikal akan dari keyboard dan mouse, dan output akan menjadi tampilan layar komputer dan hasil akhirnya dicetak. Selanjutnya adalah prediktabilitas dan dapat diamati. IWYG jelas terkait dengan apa yang dapat disimpulkan dari tampilan atau apa yang Anda lihat. Harold Timbleby telah menunjukkan bahwa WYG dapat diberikan dua interpretasi. Salah satunya adalah apa yang Anda lihat adalah apa yang akan Anda dapatkan di printer.
Ini sesuai dengan seberapa baik Anda dapat menentukan hasil dari tampilan. Interpretasi kedua adalah apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda dapatkan dalam sistem. Disampaikan untuk itu kita akan bertanya apa yang dapat disampaikan oleh tampilan tentang efeknya. Keduanya dapat dianggap sebagai prinsip yang dapat diamati. Readability dan undo. Keterjangkauan, prinsip yang menghentikan jenis perilaku ini adalah keterjangkauan. Suatu sistem dapat dijangkau jika dari keadaan manapun sistem itu berada. Anda dapat mencapai kondisi lainnya. Pertanyaan formal ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya undo. Satu kasus khusus yang dapat dijangkau adalah ketika state yang ingin Anda tuju adalah tombol undo yang akan selalu membatalkan efek dari perintah terakhir. Jadi seperti itu contoh undo. Dapat Anda lihat sendiri di layar. Kemudian keterangan start dari keadaan E, kita kemudian melakukan perintah C dan mengikutinya dengan perintah khusus undo. State bagian kemudian sama dengan yang kita mulai. Model pi. Model pi adalah inspirasi untuk berbagi model yang berbeda. Beberapa di antaranya serupa tetapi mengambil sudut pandang yang sedikit berbeda. Model pi adalah model yang sangat umum dari sistem pengguna tunggal deterministik. Model-model lain membahasnya bidang-bidang termasuk sistem windowed, pengaturan waktu, perhatian, non-determined. Selanjutnya ada model interaksi lainnya seperti sistem windowed, seperti interferensi antara Windows. Secara efektif pengguna dapat merasakan ketika berinteraksi dengan jendela yang berbeda. Kemudian adalah pengaturan waktu. Analisis ini telah menyoroti kekurangan dalam model input-output manajer jendela dan sistem operasi. Attention, mencari cara untuk menggambarkan yang digunakan. Arti penting dari template dapat diverifikasi oleh eksperimen psikologis. Yang terakhir adalah non-determinisme. Fakta bahwa antarmuka yang seharusnya deterministik sering tampak acak. Selanjutnya adalah perilaku terus-menerus. Yang pertama adalah mouse. Model pi sangat asimetris antara input dan output. Beberapa jenis keluaran sulit untuk ditangani, misalnya bunyi beep yang digunakan ketika terjadi kesalahan, bunyi beep miring dengan penekanan tombol. Tetapi masih berupa keluaran status murni atau any in atau any out. Fungsi transisi status tergantung pada perintah dan posisi mouse saat ini. Dapat diperhatikan di layar ada doit x E kali C kali M menghasilkan E. Fungsi tampilan bukan hanya fungsi state, tetapi juga tergantung pada posisi mouse. Kemudian model hibrida. Ada beberapa macam notasi dan metode untuk berurusan dengan sistem hibrida. Secara keseluruhan, komunitas memiliki sebagian besar model di dualis dunia dengan sistem komputer diskrit yang berinteraksi dengan lingkungan berkelanjutan yang ditentukan oleh persamaan diferensial. Ada masalah umum berkaitan dengan details dan gestalt. Details dan gestalt, hal yang perlu diperhatikan tentang notasi dan model untuk interaksi berkelanjutan adalah seberapa mirip mereka. Mungkin karena dunia fisik sebagian besar berkelanjutan dan sehingga ada lebih sedikit pilihan yang akan dibuat dalam pemodelan itu. Namun pada tingkat lain wacana dan bahasa manusia berbeda. Kita menggunakan leksikon kata dan kalimat terbatas. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk chapter 17 model-model sistem. Semoga dapat diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.